Sesawi Kur Yesu Channel. Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Film Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Film Muda, dimanapun Anda berada sahabatku, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis sahabatku, pekan Prapaskah yang keempat. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dan pikiran kita juga untuk bersama-sama dengan hikmat sukacita menerima firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Film Muda, dimanapun Anda berada sahabatku, pada hari ini pekan Prapaskah yang keempat, tepatnya pada hari Kamis sahabatku,
kita diajak Tuhan untuk merefleksikan, merenungkannya sahabatku. Sahabatku, masa pertobatan ini mengundang kita untuk meneguhkan iman kita kepada Yesus sendiri sahabatku. Dialah utusan yang dikirim Allah untuk menebus kita. Sungguh pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Yesus menjadi kesaksian tentang siapa Dia dan apa perutusan yang dijalankannya sahabatku. Sungguh Allah berpihak padanya dan berkarya melalui Yesus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, berhadapan dengan Dia, kita tidak bisa bersikap seolah acuh tak acuh. Sungguh melalui karya-karyanya, kita mengenali jati diri Yesus sebagai Putra Allah dan mengimani Dia. Sahabatku dimanapun Anda berada, jika kita gagal mengenali kuasa Allah dan karena itu gagal mengenali jati diri Yesus dan mengimaninya, maka ada bahaya bahwa kita akan mengikuti pikiran kita sendiri dan sungguh menjadikan hal-hal duniawi sebagai berhala kita sahabatku. Kita memutlakkan hal-hal duniawi dan kemudian menyembahnya sebagai berhala kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mengenali kuasa-Mu. Biarlah ya Tuhan, aliran kasih-Mu mengalir dalam diri kami, dalam detak jantung kami, aliran darah kami, dan setiap langkah hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sobat Gula Muda dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya sahabatku. Sahabatku, mari dengan sungguh hati mengenali kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Biarkan kuasa Allah bekerja, menyembuhkan, dan selalu memulihkan hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.